Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Silvani Tandri. Di sini saya akan menjelaskan materi berkenaan dengan perikatan dalam hukum Islam. Adapun pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum perikatan. Dalam hukum Islam, adapun materi yang dibahas mengenai perikatan dalam hukum Islam di sini, yang pertama, pengertian perikatan dalam hukum Islam. Yang kedua, macam-macam perikatan dalam hukum Islam. Yang ketiga, dasar hukum perikatan dalam hukum Islam. Yang keempat, perbedaan perikatan Barat dan perikatan Islam dari segi filosofi, sumber, ruang lingkup, ditinjau dari proses terbentuknya dan ditinjau dari sahnya perikatan. Yang pertama yaitu pengertian perikatan dalam hukum Islam. Secara etimologi, perikatan berasal dari kata verbinden yang berarti mengikat, ikat, atau hubungan. Secara terminologi, ialah hubungan hukum yang terletak dalam lapangan harta kekayaan yang terjadi antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lainnya berkewajiban menyerahkan prestasi. Sedangkan perikatan dalam hukum Islam adalah seperangkat kaidah hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu barang atau benda yang menjadi halal dari suatu objek transaksi. Selanjutnya, perikatan dalam hukum Islam. Secara garis besar, perikatan dalam Islam terbagi ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama, perikatan hutang. Adalah perikatan yang terjadi ketika seseorang memiliki tanggungan terhadap orang lain berupa uang atau barang. Yang kedua, perikatan benda. Adalah perikatan yang terjadi dengan objek berupa benda untuk dipindah milikan, baik manfaatnya maupun bendanya sendiri. Misalnya, adalah akad jual beli tanah atau sewa motor. Perikatan kerja atau melakukan sesuatu adalah hubungan dua pelaku akad untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, perikatan jaminan adalah suatu perikatan yang objeknya menanggung suatu perikatan. Misalnya, pihak A bersedia menanggung hutang yang dimiliki pihak B kepada bank C. Selanjutnya, dasar hukum perikatan dalam hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Dalam surah Al-Maidah ayat 1, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad, perjanjian, dan perikatan di antara kamu." Yang kedua, hadis dari Rifa'ah bin Rafi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Apakah pencaharian yang paling baik?" Jawaban dari beliau, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabruh. Yang ketiga, ijma ulama. Dalam hukum akad terjadi perbedaan pendapat dari beberapa ulama mazhab, salah satunya mazhab Hambali. Beliau bahwa akad bebas dilakukan selama tidak ada hal-hal jelas dilarang agama. Sedangkan pada mazhab Hanafi, bahwa akad merupakan hal yang dilarang kecuali apabila ada keadaan yang membuatnya untuk berakad kepada orang lain. Kemudian mazhab lainnya seperti Syafi'i juga tidak membolehkan akad apabila objek belum ada di hadapan pihak yang membutuhkannya. Selanjutnya, perbedaan perikatan Barat dan perikatan Islam dari segi filosofis, sumber, ruang lingkup, ditinjau dari proses terbentuknya, dan ditinjau dari sahnya perikatan. Perbedaan dari landasan filosofis. Perikatan Barat itu landasan filosofisnya sekunder, tidak ada nilai agama di dalamnya. Sedangkan filosofis perikatan Islam itu ada nilai agama dari ketentuan Allah. Terus perbedaan dari sumbernya. Sumber dari perikatan Barat itu persetujuan dan undang-undang. Sedangkan sumber perikatan Islam itu ada sikap tindakan yang berdasarkan syariat
dan persetujuan yang tidak melanggar syariat. Terus perbedaan dari ruang lingkup. Perserikatan Barat, ruang lingkupnya hanya hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan benda. Sedangkan ruang lingkup Perikatan Islam, hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan manusia, benda, dan lingkungan. Terus perbedaan proses terbentuknya Perserikatan Barat itu adanya pengertian perjanjian dan perikatan, sedangkan proses terbentuknya pada Perikatan Islam adanya pengertian aldu, yaitu perjanjian, persetujuan, dan alaqdu, yaitu perikatan. Seterusnya perbedaan pada sahnya perikatan. Dalam Perikatan Barat itu ada sepakat, cakap, hal tertentu, dan halal. Sedangkan dalam Perikatan Islam itu ada halal, sepakat, cakap, tanpa paksaan, izab, dan kabul. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai perikatan dalam hukum Islam. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam pembahasan materi tersebut, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.